Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah, dalam Info Jatim edisi 22 Juli 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah membuka puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51. Kemudian puluhan ribu warga Jatim mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah, serta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA, SMK, SLB negeri dan swasta di Jatim berhasil meraih rekor muri. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info sosial. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengajak seluruh bupati, wali kota, dan stakeholder untuk terus meningkatkan sinergi guna menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting lebih signifikan. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kabupaten Madiun, Minggu 16 Juli 2023. Berikut liputannya. Permasalahan stunting tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, protein, ataupun kalori, melainkan juga dapat disebabkan oleh kurangnya kasih sayang. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa saat membuka acara puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-20 dan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau HKG PKK ke-51 di Pendopo Nonggo Jemeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Minggu 16 Juli 2023. Sedangkan, terkait kemiskinan ekstrim, Gubernur Hovifah mengimbau dan mengajak para kepala daerah, bupati dan wali kota agar melakukan penurunan kemiskinan ekstrim secara signifikan. Salah satunya dengan melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah tidak layak huni. Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, puncak peringatan Bulan Bakti Gotong Royong dan HKG PKK ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Madiun yang ke-455. Pada momen itu, Gubernur Hovifah juga berkesempatan menyerahkan beberapa penghargaan kepada pelaksana gotong royong terbaik Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yakni kepada 5 terbaik kategori desa dan 3 terbaik kategori kelurahan di Provinsi Jawa Timur. Dari Madiun, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, perkembangan ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan dan menjadi salah satu faktor pendukung tumbuhnya perekonomian di Jawa Timur. Saat ini, kebangkitan ekonomi Jawa Timur disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali dan berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Ekonomi Kreatif Jawa Timur 2023 yang digelar Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa 18 Juli 2023. Mari kita simak liputannya. Perkembangan ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan dan menjadi salah satu faktor pendukung tumbuhnya perekonomian di Jawa Timur. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Ekonomi Kreatif Jawa Timur tahun anggaran 2023 yang digelar Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Hotel Lumina Sidoarjo, Selasa 18 Juli 2023. Portal Ekonomi Kreatif merupakan salah satu inovasi penyajian database Ekonomi Kreatif Jawa Timur yang menampilkan potensi ekonomi kreatif kabupaten kota Jawa Timur secara mendetail. Di era digital saat ini, Pemprov Jatim memberikan sarana kreatif bagi generasi milenial dengan menghadirkan banyak program seperti Millennial Job Center yang mendukung industri kreatif tumbuh dan berkembang. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Pengelolaan data yang masih dilakukan secara parsial, tidak dapat dibagi pakaikan, dan bukan prioritas, telah menjadi perhatian dan isu strategis nasional. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 39, Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia, menjadi bukti keseriusan negara dalam penata kelolaan data yang lebih baik,
guna mencapai tujuan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor 81 Tahun 2020, telah berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Jawa Timur, atau yang diberi nama, SATA Jatim. Penyelenggaraan ini, sudah diupayakan kesiapan dukungan terhadap Satu Data Indonesia, di lingkup perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini upaya untuk mensistematisir seluruh data akan menjadi bagian dari penguatan, percepatan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas seluruh layanan kita yang akan makin terintegrasi. Sementara itu, untuk mewujudkan hal tersebut, SATA Jatim dilaksanakan dengan misi untuk menyelenggarakan tata kelola data yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta menyediakan dan menyajikan data sektoral secara terbuka dan dapat dibagi pakaikan. Beberapa hal yang menjadi dasar SATA Jatim tidak lepas dari asas kolaboratif, partisipatif, dan kompetitif. Bagaimana percepatan ataupun mewujudkan satu data melalui wali data. Tanpa wali data melakukan satu proses tahapan, tanpa ada penguatan wali data tentunya tidak akan terwujud Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkan SATA Jatim, perlu langkah kolaborasi secara bersama-sama. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen, stakeholder, serta dibangun melalui kompetisi yang sehat, di mana lembaga didorong untuk saling berlomba-lomba dalam menyajikan data yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Peran penting Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sebagai wali data, sesuai dengan Pergub 81 Tahun 2020, tentang Satu Data Jawa Timur, antara lain, 1. Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada produsen data, yang ada di setiap organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, adalah melakukan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data. Dan yang ketiga, adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan wali data pendukung. Pelaksanaan kegiatan SATA Jatim Award diawali dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen bersama seluruh penyelenggara Satu Data Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai dimulainya proses monitoring dan evaluasi sebagai mekanisme penilaian. Satu Data Jatim mengutamakan kuantitas dan kualitas data, serta terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat Jawa Timur. Selanjutnya di info keagamaan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Badan Amil Zakat Basnas Jatim menggelar doa bersama akhir tahun 1444 Hijriah, sekaligus memberikan santunan bagi 1.000 anak yatim di Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Selasa 18 Juli 2023. Gubernur Hovifah mengatakan doa bersama dan santunan bagi anak yatim ini merupakan wujud ungkapan syukur atas segala nikmat dan memohon limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Sobat Jatim, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Memperingati Tahun Baru 1 Muharram 1445 Hijriah merupakan refleksi ikhtiar untuk terus membangun Jawa Timur lebih makmur, sejahtera, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan terjaganya stabilitas keamanan di setiap daerah. Di hadapan jamaah yang memadati Masjid Raya Islamic Center, Gubernur Hovifah secara khusus juga memberikan pesan kepada para guru dan kepala sekolah SMA SMK yang untuk pertama kalinya diundang dalam kegiatan PHBI ini. Beliau berpesan memberikan pendidikan kepada siswa-siswinya saat ini adalah menyiapkan pemimpin pada tahun 2045 yang akan mengisi jabatan strategis di negeri ini. Oleh karena itu, niatkan dengan ikhlas, ketulusan, profesional, dan kompetensi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Sedangkan acara tablik akbar diisi oleh Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid atau Gus Reza, pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri, yang mengupas tentang pentingnya interaksi dengan orang saleh untuk mengambil ilmunya sehingga sangat relevan dengan makna pergantian tahun baru dari fenomena keberadaan, posisi matahari dan rembulan yang silih berganti memancarkan sinarnya.
Untuk doa bersama Tahun Baru Islam dipimpin oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz, yang mengajak kepada seluruh jamaah untuk muhasabah dan membangun optimis Jatim bangkit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Moko Pono melaporkan. Sobat Jatim, berikutnya di info sosial keagamaan. Puluhan ribu warga Jawa Timur mengikuti jalan sehat di Masjid Al-Akbar Surabaya dalam rangka memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah yang dilepas Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Rabu 19 Juli 2023. Gubernur membagikan bendera merah putih kepada para peserta dan menyerahkan secara simbolis kepada 8 perwakilan ormas. Gubernur pun menyampaikan, jalan sehat ini dilaksanakan untuk menguatkan persaudaraan, persatuan, dan energi positif di Jawa Timur. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Puluhan ribu warga Jawa Timur mengikuti jalan sehat di Masjid Al-Akbar Surabaya dalam rangka memperingati 1 Muharram 2023. Jalan sehat dalam rangka 1 Muharram tersebut dilepas oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dengan start dan finish di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya, Rabu 19 Juli 2023. Sebelum melepas keberangkatan jalan sehat, Gubernur Hovifah Indar Parawansa membagikan bendera merah putih kepada para peserta, serta menyerahkan secara simbolis bendera merah putih kepada 8 perwakilan organisasi masyarakat di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah mengatakan kegiatan jalan sehat tersebut diharapkan mampu menguatkan persaudaraan, persatuan, dan menjadikan energi positif. Hari ini 1 Muharram 1445 Hijriah, kita bersama-sama menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Salah satunya adalah dengan jalan sehat untuk menguatkan persaudaraan kita, jalan sehat untuk menguatkan persatuan kita, jalan sehat untuk menguatkan energi positif yang kita miliki. Kibarkan merah putih setinggi-tingginya. Merdeka! Beragam hadiah telah dibagikan untuk meriahkan jalan sehat 1 Muharram di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Di antaranya 9 laptop, 9 sepeda motor, 9 unit kulkas, 9 unit sepeda gunung, dan 9 paket umroh. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang membuatnya menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Menghadapi tantangan masa depan, Jawa Timur bertekad untuk tampil terdepan dalam menyambut tantangan revolusi digital. Jawa Timur terus melakukan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membawa Jawa Timur melesat, merespon tantangan transformasi digital dalam aspek birokrasi. Adi Karyono selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai sektor layanan publik. Mulai dari membangun dan mengendalikan sistem informasi dan jaringan, melakukan integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dari berbagai sektor, serta membangun sistem keamanan cyber, serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi. Bersama sosok yang pernah meraih penghargaan Top 10 Inovasi Administrasi Negara atau Inagara Awards ini, implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari layanan-layanan publik berbasis digital seperti e-Samsat, Jatim Online Single Submission atau JOS, e-Master, PNDE, dan Sata Jatim.
Transformasi digital di setiap proses pelayanan publik adalah kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi SPBE di Jatim, khususnya keamanan siber. Bersama Pak Sekda Adi Karyono, saya yakin Provinsi Jawa Timur pasti dapat terus meningkatkan layanan birokrasi berbasis digital yang berdampak bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono, atas bimbingannya sehingga Sutomo bisa menciptakan suatu aplikasi untuk sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas. Sobat Jatim, berlanjut ke info pendidikan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta yang diselenggarakan serentak oleh Pemprov Jawa Timur Senin 17 Juli 2023 berhasil meraih rekor muri sebagai MPLS dengan peserta sekolah terbanyak. Total ada 3.395 sekolah yang mengikuti MPLS serentak ini. Sobat Jatim, berikut hasil liputannya. Pemprov Jawa Timur menjadi pemecah rekor muri sebagai pemrakarsa dan penyelenggara MPLS jenjang SMA, SMK, dan SLB serentak dengan peserta sekolah terbanyak, yakni 3.395 sekolah, dengan rincian 710 SMA, SMK negeri, dan 2.498 SMA, SMK swasta, serta 187 SLB negeri dan swasta. Piagam penghargaan muri diserahkan langsung oleh representatif muri Sri Widayati kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Alis Agung Paiwai dalam apel pembukaan MPLS serentak di SMKN 5 Surabaya pada 18 Juli 2023. Anak-anakku sekalian, hari ini anak-anak memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang SMA sebelumnya jenjangnya SMP atau sanawiyah. Yang SMK jenjangnya juga SMP atau sanawiyah. Artinya ada jenjang yang lebih tinggi. Yang berikutnya setelah selesai, begitu juga yang SLB. Anak-anak akan punya sangat banyak pilihan untuk menyiapkan hidup yang berpengharapan, hidup yang lebih memberikan manfaat, hidup yang bisa memberikan kontribusi besar bagi masyarakat bangsa dan negara. Dalam MPLS ini juga dilakukan ikrar pelajar anti kekerasan dan anti perundungan. Gubernur Kofifa mengatakan bahwa hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa MPLS dilakukan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kofifa juga meminta para guru untuk mendidik siswa dengan kesantunan, sebab para siswa yang mengikuti MPLS kali ini kelak akan menjadi pemimpin negeri pada saat Indonesia Emas 2045. Sementara Alis Agung Paiwai mengatakan, sebagai sarana kontrol pelaksanaan MPLS, setiap sekolah diharuskan melaporkan kegiatan MPLS setiap harinya kepada cabang dinas di setiap kabupaten kota. Bila ada pelanggaran, maka akan segera dilakukan penindakan pada sekolah tersebut. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.